Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian online kita berjudul Komunis Ibarat Bumi Tanpa Langit. Saudara, dalam pandangan orang Arab kuno, salah satu tanda hati yang tenang adalah ketika seseorang itu menyendiri di tengah gurun dan mengisolasi diri dari kehidupan ramai. Dalam rangka itu, Abu Zar berangkat menuju Rabazah, sementara Sofyan As-Suri berangan-angan, saya merindukan ingin menyendiri di sebuah lembah yang tidak diketahui oleh siapapun. Dalam sebuah hadis disebutkan, hampir tiba waktunya bahwa sebaik-baik harta seseorang muslim adalah seekor kambing yang dia tuntun menyusuri tempat-tempat dan gunung-gunung karena lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Ketika terjadi fitnah, maka jalan yang terbaik bagi seorang hamba adalah melarikan diri dari fitnah itu. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Utsman bin Zaid dan Muhammad bin Maslamah setelah terbunuhnya Utsman. Saya melihat banyak sekali orang yang dilanda kemiskinan, kesengsaraan, dan depresi hanya karena mereka jauh dari Allah. Ada seorang yang dulunya kaya raya, harta berlimpah, dan dia dikaruniai kesehatan oleh Rabb-Nya dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Namun kemudian dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, melalaikan salat, melakukan dosa-dosa besar. Maka Allah pun mencabut kesehatannya, mempersempit rezekinya, dan mengujinya dengan keresahan dan kebingungan. Hidupnya pun berpindah dari satu kesengsaraan menuju kesengsaraan lainnya, dan dari satu bencana menuju bencana lainnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Taha surat 20 ayat 124. Firman Allah, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam maksudnya, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar dan rezeki yang banyak. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 30. Dalam surat lain Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahannya. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 30. Saudara, saya membayangkan memiliki sebuah keajaiban
yang bisa merubah kegelisahan, kegundahan, dan kesedihan itu. Namun dari mana keajaiban itu? Saya dapatkan. Meski demikian, saya bisa memberikan sebuah resep dari para ahli agama, yaitu sembahlah yang Maha Pencipta. Terimalah jeriki yang ada. Terimalah qada Allah. Berlaku zuhudlah di dunia. Serta jangan berangan-angan terlalu jauh. Saudara, saya sangat kagum kepada seorang ahli psikologi asal Amerika yang bernama William James, seorang bapa ilmu psikologi. Di kalangan mereka katanya, kita manusia selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Dan kita selalu melihat sisi gelap dan mengerikan dalam kehidupan kita, dan tidak pernah melihat sisi cerah dalam kehidupan kita. Kita selalu bersedih atas kekurangan yang kita miliki, dan tidak pernah bahagia dengan apa yang ada pada kita. Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana dari Tuhanmu yang hendak engkau dustakan? Surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 13. Pada ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Sedangkan Rasulullah SAW berdoa, aku berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa yang tidak merasa puas. Dalam hadis lain dijelaskan, orang yang ketika paginya menjadikan akhirat sebagai kepedulian utamanya, maka Allah akan menghimpun segala keperluannya, menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya tanpa dia kehendaki. Sedangkan orang yang ketika paginya menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mengacak-acak urusannya menjadi kemiskinan berada di hadapan kedua matanya, dan dunia datang kepadanya hanya yang telah dituliskan Allah untuknya saja. Firman Allah, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 61. Saudara, Sakharov seorang saintis Rusia yang diasingkan ke Pulau Siberia karena pemikiran-pemikirannya yang menentang pandangan ateis. Dia menyatakan bahwa di sana ada sebuah kekuatan aktif yang memiliki pengaruh besar di dalam alam semesta ini. Pandangan ini jelas berseberangan dengan keyakinan orang-orang komunis. Bagi komunis, tidak ada Tuhan. Kehidupan ini adalah materi. Pernyataan Sakharov ini menunjukkan bahwa jiwa manusia diciptakan untuk bertauhid. Tetaplah atas fitrah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30. Saudara, orang yang tidak pernah percaya kepada Allah tidak akan memiliki tempat baik dimanapun ia berada, karena dia telah menyalahi fitrah dan menyalahi manhaj Allah di muka bumi. Saudara, teman saya bercerita, dia pernah berbicara dengan seorang profesor Muslim di International Institute of Islamic Law di Washington 2 tahun sebelum jatuhnya komunis Uni Soviet. Profesor ini menyebutkan ayat ini pada dia. Dan begitu pula
Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan yang sangat. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 110. Saudara, ayat-ayat berikut ini akan berlaku kepada mereka. Tegasnya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 26. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 40. Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Surat Asy-Syura, surat 6 ayat 202. Saudara yang berbahagia, ya, Zayat dalam majalah Ar-Risalah menulis tentang bagaimana sebenarnya komunis itu. Ini terjadi saat mereka mengirimkan pesawat ruang angkasa ke bulan dan kemudian berhasil kembali ke bumi. Salah seorang astronotnya menulis di sebuah pernyataan di surat kabar Pravda, kami telah naik ke langit, tapi di sana kami tidak menemukan Tuhan satupun. Tidak surga, tidak neraka, dan tidak pula para malaikat. Menanggapi pernyataan itu, Zayat menulis, aneh sekali tingkah laku kalian, wahai para keledai-keledai bodoh. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan menemukan Tuhan-Tuhan kalian di atas arasnya? Atau kalian akan melihat para bidadari di taman surga berjalan dengan memakai sutera-sutera nan indah? Ataukah kalian akan mendengar bunyi gemericik sungai Kausar? Atau kalian akan mencium bau orang-orang yang disiksa di dalam neraka? Jika itu prasangka kalian, maka kalian berarti telah merugi seperti kerugian yang kalian derita saat ini. Saya hanya bisa menafsirkan kesesatan, penyimpangan, dan ketololan kalian itu melalui kacamata komunis dan kekafiran yang bersarang di kepala kalian. Komunis itu adalah sebuah hari tanpa hari esok, bumi tanpa langit, kerja tanpa akhir, dan usaha tanpa hasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 44. Walaqad zarakna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaikal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 179. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.